Shalom dan selamat pagi, salam hormat, dan kita bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini, oleh karena berkat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita ada seperti mana kita ada pada hari ini, merupakan berkat anugerah Tuhan dalam setiap pribadi kita. Saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih atas pimpinan-Mu dan berkat pertolongan Tuhan dalam setiap pribadi kami, sehingga pada saat ini kami dapat meluangkan waktu ini, mana kami boleh menyembah Tuhan, bahkan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus membantu kami, menyertai kami, memimpin kami dalam pendengaran akan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu akan menjadi bahagian dalam setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya senang sekali kalau kita boleh membaca firman Tuhan yang terambil daripada kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. James chapter 1 verse 12. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jelas firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya senang sekali kalau kita boleh menarik satu tema singkat, yaitu perjuangan iman Kristen. Perjuangan iman orang Kristen. Sesuatu yang perlu kita perjuangkan. Nah, pertanyaan penting di sini adalah untuk apa kita harus berjuang? Dan apa yang kita perjuangkan? Dua perkara penting. Untuk apa? Ya. Dan apa yang kita perjuangkan di dalam iman kita kepada Tuhan. Jelas firman Tuhan mengatakan, perjuangan kita adalah untuk memperoleh mahkota, menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan, yang belum kita perolehi, tetapi yang akan kita raih, yang akan kita perolehi pada waktu Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Ya, perlu diperjuangkan saudara-saudara. Melalui ujian iman kita. Perjuangan iman orang Kristen. Ini yang perlu kita perjuangkan. Mahkota untuk apa? Dan apa yang kita perjuangkan adalah janji Tuhan terhadap setiap umat yang mengasihi Dia akan menerima mahkota kehidupan. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, mahkota adalah hadiah hasil daripada perjuangan yang kita perjuangkan. Sesuatu yang kita perjuangkan.
Manakala anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan yang berdaulat. Ini dua perbezaan penting. Pemberian, hadiah, dan anugerah. Anugerah adalah merupakan pemberian Tuhan. Yang setiap orang yang percaya kepadanya sudah menerima keselamatan kekal. Anugerah keselamatan yang sudah kita perolehi pada waktu kita percaya kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Apa yang hanya perlu kita perjuangkan adalah mahkota yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hidup ini adalah perjuangan untuk sebuah hadiah yang Tuhan telah janjikan. Seperti dalam firman-Nya. Setiap tantangan yang kita sudah lalui dalam kehidupan kita adalah merupakan berkat penyertaan Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Dalam waktu kita memperjuangkan iman kita untuk memperoleh hadiah dari Tuhan, janji Tuhan adalah supaya kita senantiasa bersemangat karena Tuhan akan menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Buktinya saudara-saudara, seperti keberadaannya kita pada hari ini, pada saat ini. Saat ini adalah merupakan bukti nyata penyertaan Tuhan dalam perjuangan hidup kita. Untuk itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus terus meletakkan harapan kita kepada Tuhan dan tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dalam perjuangan iman kita ini, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita harus mempercayai seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Harapan kita kepadanya adalah supaya kita mampu memperjuangkan apa yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita. Karena itu, saudara-saudara, kita hanyalah manusia yang memiliki banyak keterbatasan. Harus disadari, saya dan Anda semua, kita punya keterbatasan yang begitu nyata dalam setiap pribadi kita. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mengetahui keterbatasan kita. Sehingga Ia mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus, untuk menguatkan kita. Dikala kita lemah, dikala kita putus asa, seolah-olah kita sudah mau give up. Tetapi Tuhan memberikan penolongnya bagi kita, yaitu Roh Kudus, untuk menguatkan, memberi kesemangat kepada kita, supaya kita senantiasa kuat untuk memperjuangkan iman kita terhadap janji Tuhan. Dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, saudara-saudara mengatakan, Rasul Paulus mengatakan bahwa perjuangan kita adalah melawan kuasa kegelapan dan tipu daya iblis. Perjuangan kita adalah
perjuangan melawan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu adalah kuasa iblis, tipu daya iblis. Karena iblis itu adalah bapa penipu, pembohong. Saudara-saudara, dia juga menyamar sebagai malaikat, sehingga membuat kita boleh jauh daripada Tuhan. Sehingga boleh membuat kita kompromis dengan hal-hal yang seolah-olah persis kebenaran, tetapi ia bukan kebenaran. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 dan ayat 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepada kamu sebagai ujian. Bermakna, saudara-saudara, iman kita senantiasa diuji. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ujian iman. Tokoh Alkitab yang terkenal, Ayub sendiri, imannya diuji. Luar biasa, saudara-saudara. Bagaimana dia tetap mempertahankan iman percayanya. Taat kepada Tuhan. Tidak mundur. Bahkan dia tetap fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam ayat 13 mengatakan sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudara, percayalah bahwa tentangan yang kita hadapi ini adalah sesuatu ujian yang datang dalam kehidupan kita, yang tidak akan membuat kita terjerumus karena kita mempunyai pegangan, our stand terhadap firman Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa tangan Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Menopang kehidupan kita. Sehingga kita mampu bertahan dan keluar dari badai yang dahsyat itu. Nah, pada akhirnya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan meraih hadiah. Kita akan memperoleh hadiah yang Tuhan sediakan, yaitu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Setiap orang yang mengasihi Dia, seperti firman Tuhan dalam Yakobus tadi, pasal 1 ayat 12, janji Tuhan itu akan diberikan kepada mereka barang siapa yang mengasihi Dia. Dalam arti kata yang lain, mengasihi Dia adalah mereka yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu adalah merupakan hadiah yang Tuhan telah berikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, pada saat ini ada 3 perkara yang harus kita lakukan untuk menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan. 3 perkara, saudara-saudara. Yang pertama adalah senantiasa hidup. Kita harus senantiasa hidup dengan iman. Artinya, hidup dengan iman adalah berpegang kepada janji Tuhan. Iman itu adalah berkaitan dengan janji Tuhan. Tiada janji, tiada iman. Karena ada janji Tuhan, maka kita mengharapkan. Kita memperjuangkan
perjuangan kita itu adalah sesuatu yang jelas, nyata, yang Tuhan telah janjikan, yang memberikan semangat dan kekuatan kepada kita adalah Roh Kudus, satu-satunya penolong kita yang setia. Keterbatasan kita harus disadari, kita memerlukan pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita harus tidak melepaskan keyakinan kita terhadap janji Tuhan itu. Tidak melepaskan keyakinan artinya kita mempunyai pegangan. Ya. We have our stand. Pegangan iman kita dalam mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan adalah pilihanku. Saudara-saudara, stand kita setia kepada Tuhan. Tidak mudah diombang-ambing oleh tipu muslihat iblis. Tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat yang datang menimpa kita. Kita akan tetap berpegang kepada janji Tuhan. Berpegang kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah merupakan kekuatan kita. Firman Tuhan itu adalah merupakan kebenaran yang membenarkan kita. Memberikan hidup dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang harus kita lakukan dalam perjuangan iman kita ini adalah tidak mengundurkan diri dari persekutuan bersama Tuhan. Apa artinya? What is the meaning? Tidak mengundurkan diri. Jangan menoleh ke belakang. Oh, saudara-saudara. Jangan sekali-kali. Jangan menoleh ke belakang. Artinya di sini, berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang hidup kita. Dalam arti kata yang lain, kita telah mempercayai Tuhan. Bahkan mempercayai hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. There is nothing else beside God. He is the only one. Satu-satunya Tuhan yang kita harapkan. Bahkan Tuhan yang kita imani dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudara, dalam Ibrani pasal 10 ayat 32-38. Hidup adalah perjuangan. Ya, benar. Jika kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, tentunya kita telah banyak melalui persoalan tantangan yang begitu berat pada masa yang lalu. Nah, pada saat kita telah melewati tantangan-tantangan hidup ini, kita ya sadari ada pengorbanan yang besar sehingga kita melewati tantangan ini. Pengorbanan, harga diri, harga yang kita perlu bayar. Harga yang perlu kita bayar untuk mengikuti Yesus. Tantangan dan persoalan yang kita hadapi, semua itu harus kita bayar harga. Supaya iman kita akan menjadi murni. Ujian iman itu akan menjadi murni. Dan kita akan menjadi orang Kristen yang benar-benar mengasihi Tuhan. Janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya.
Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18 mengatakan, saudara-saudara, untuk seluruh umat Tuhan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tidak akan meninggalkan. Sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Janji Tuhan. Bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita adalah kita boleh ada sampai saat ini. Saat ini. Karena anugerah Tuhan. Oleh karena kehendak Tuhan, kita ada sampai pada hari ini. Anugerah. Berkat anugerah Tuhan. Dalam mempertahankan iman kita untuk tetap di dalam Tuhan adalah sesuatu yang tidak semudah itu. Jika kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak akan mampu melewati semua tantangan ini tanpa campur tangan Tuhan. Harus memerlukan campur tangan Tuhan. Harus memerlukan hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan dalam setiap situasi yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai manusia yang begitu banyak keterbatasan. Banyak keterbatasan kita. Dan Tuhan mengetahui sampai di mana batas kemampuan kita, saudara-saudara. Tuhan tahu. Sehingga Ia mengirimkan Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Roh Kudus akan bekerja dalam hati kita. Roh Kudus akan bekerja di dalam seluruh kehidupan kita, menguatkan kita, memberi semangat kepada kita untuk berjalan terus, melewati seluruh tantangan yang kita hadapi. Apapun situasi yang kita hadapi, saudara-saudara, Tuhan pasti akan campur tangan. Ini janji Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara-saudara, ada banyak tantangan yang dihadapi anak-anak Tuhan saat ini. Sehingga perjuangan yang sangat berat untuk dapat mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kita perlu perjuangkan. Contohnya, perjuangan kita untuk berhadapan dengan keadaan yang ada pada hari ini. COVID-19. Sesuatu yang tidak pernah kita dengar dari dulu. Tidak pernah terlintas dalam pemikiran kita. Dan tidak pernah terjadi pada masa-masa yang lalu. Tapi hari ini kita berhadapan dengan sesuatu yang bagi manusia adalah luar biasa. Tetapi kita percaya Tuhan punya rencana dalam setiap perkara yang terjadi adalah di bawah kontrol Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita untuk itu. Janganlah kita mengundurkan diri dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk mundur, menoleh ke belakang. Tuhan menginginkan kita pada satu hari akan meraih upah yang telah disediakannya dengan suatu syarat, ya, bahwa kita tetap di dalam pengharapan di dalam Kristus Yesus. Tetap tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan.
dengan mengingatkan 3 perkara yang saya telah sebutkan tadi. Harus dilakukan, harus diperjuangkan untuk menerima mahkota yang telah disediakan oleh Tuhan. Adalah hidup dengan iman. Jangan melepaskan keyakinan kita akan kebenarannya. Dan jangan kita mengundurkan diri. Adalah merupakan perkara yang perlu kita sadari bahwa kita adalah umat Tuhan yang senantiasa hidup di dalam penyertaannya, yang senantiasa hidup di dalam janjinya, hidup di dalam pengharapan. Pengharapan kita akan kehidupan yang kekal. Mari saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita fokuskan minda kita, hati kita, berjalan bersama dengan Tuhan. Bergandeng tangan dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Pasti engkau akan mengalami kejayaan yang besar dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan terhadap firman-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami. Rencana-Mu yang begitu mulia dalam setiap pribadi kami. Seluruh umat Tuhan yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan ini akan diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa. Mohon berkat pimpinan Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kami penurut-penurut firman-Mu. Supaya kami mengalami hadirat Tuhan. Bahkan berkat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bahkan pada waktu Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.